Horas, kita bertemu kembali dengan Renungan Harian Carpe Diem untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini Kamis 14 September 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku ND nomor 204, bait yang kedua dan yang kelima. Firman Tuhan hari ini yang akan kita renungkan adalah yang tertulis dalam Lukas 12 ayat yang ke-15. Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaan itu." Demikianlah firman Tuhan. Alkisah, seorang petapa tua dan bijaksana menemukan sebuah gua di hutan yang di dalamnya penuh berisikan harta karun. Setelah sang petapa melihat apa yang ada dalam gua tersebut, ia langsung lari sekuat tenaga meninggalkan gua itu. Di tengah jalan ia bertemu dengan 3 pemuda yang keheranan melihat dia ketakutan dan berlari. Ketiga pemuda itu menghentikannya dan menanyakan alasannya kenapa ia ketakutan. "Saya melarikan diri dari kejaran segerombolan setan," jawab sang petapa. Didorong oleh rasa ingin tahu yang amat dalam, ketiga pemuda itu mendesak, "Tunjukkanlah hal itu kepada kami." Karena desakan itu, sang petapa tua dengan terpaksa membawa ketiga pemuda itu menuju gua harta karun yang baru saja ditemukannya. "Lihatlah," kata sang petapa, "inilah setan, sang kematian yang sedang mengejar diriku." Ketiga pemuda itu saling memandang dan merasa bahwa sang petapa tua itu adalah seorang yang amat bodoh dan sedang dirasuki setan. Karena itu mereka melepaskannya untuk meneruskan perjalanannya. Kini mereka bersorak atas apa yang baru saja mereka temukan. Mereka lalu memutuskan bahwa salah satu di antara mereka harus kembali ke kota, membeli makanan yang cukup, serta membawa alat-alat untuk menggali dan mengumpulkan harta karun tersebut. Sedangkan yang 2 lagi akan menunggu dan menjaga dalam gua. Salah satu di antara mereka menawarkan diri untuk menuju ke kota. Dalam perjalanannya, ia mulai merancang suatu aksi yang akan dibuatnya agar harta karun dalam gua itu sepenuhnya menjadi miliknya. Apa yang akan dilakukannya? Ia akan meracuni makanan yang akan diberikan kepada kedua temannya, dan bila keduanya mati, maka harta karun itu akan menjadi miliknya tanpa harus dibagi-bagi. Pada saat yang sama, kedua pemuda yang menanti dalam gua juga sedang berembuk mencari jalan keluar atau jalan agar harta karun yang ada pada gua itu hanya dibagi di antara mereka berdua. Keputusan mereka adalah
teman yang kini menuju kota itu harus dibunuh saat ia tiba kembali ke dalam hutan itu. Maka terjadilah, ketika sang teman datang membawa makanan serta beberapa alat yang dibelinya dari kota, ia dengan segera dibunuh oleh dua temannya. Setelah itu, kedua temannya duduk berpesta pora menikmati makanan yang baru dibawa itu. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Keduanya pun mati keracunan. Harta karun yang ada dalam gua tersebut ditinggalkan sebagaimana adanya sejak mereka datang. Kisah tadi menjadi ilustrasi yang bisa menggambarkan bahwa ketamakan terhadap harta akan membawa kita kepada kesia-siaan. Harta bukanlah sesuatu yang jahat. Jika kita memilikinya dengan hati yang bersih dari ketamakan, akan membuat kita dan harta yang kita punya menjadi berkat buat diri kita dan orang lain. Namun jika ketamakan menguasai hati, maka harta menjadi sumber masalah, baik buat diri sendiri maupun buat orang lain, bahkan buat saudara kandung sendiri. Itulah sebabnya firman Tuhan hari ini berkata kepada kita, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Bisa saja kita dapat menguasai banyak harta karena ketamakan. Hidup jadi berlimpah harta. Namun sesungguhnya hidup kita tidak tergantung kepada harta yang kita punya. Ketika umur kita berakhir, harta yang berlimpah itu tidak akan berdampak apa-apa terhadap kita. Namun justru yang berdampak atas kelanjutan hidup kita setelah kematian adalah kepenuhan iman kita kepada Kristus yang terwujud dalam hidup yang mengucap syukur atas pemberian Tuhan, baik itu sedikit maupun banyak. Hati-hati dan waspadalah. Jangan sampai hati kita dikuasai oleh ketamakan. Sebab sebanyak apapun harta yang kita miliki, hidup kita tidak tergantung kepada semuanya itu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, kiranya Roh Kudus berkuasa atas hati kami dan menjaga hati kami dari segala ketamakan, sehingga hidup kami tidak kami gantungkan kepada harta, tetapi kami gantungkan kepadamu, sehingga kami selalu bersyukur atas segala pemberian-Mu, baik itu sedikit maupun banyak. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.